Baik, berikutnya saya persilakan pada Pak Bupati Sampang untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya, sama Pak Bupati silakan 10 menit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Mahfud MD, yang saya hormati juga Bapak Arif Satria, Rektor ITB, para Bapak Bupati Semadura, dan para alim ulama dan seluruh partisipan pada forum diskusi ini. Pertama, kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari yang terhormat Pak Bupati karena memang ada acara yang sangat mendesak barusan sehingga beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita sekalian dan menugaskan kepada saya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pokok-pokok pikiran dari beliaunya yang sudah diberikan kepada saya. Oleh karenanya kami mohon maaf sekali lagi dan izinkan saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait terhadap catatan dan pandangan-pandangan beliaunya bagaimana khususnya di Sampang ini menghadapi pasca pandemi ini. Baik, pertama tentu tantangan prospek kondisi sosial ekonomi Kabupaten Sampang tahun 2020-2021 adalah bagaimana kita bisa melakukan pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai dampak dari pandemi ini. Lalu kemudian ada beberapa proyeksi kondisi sosial ekonomi yang ditunjukkan dari beberapa indikator sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, indikator inflasi. Yang ketiga adalah tingkat pengangguran terbuka. Yang keempat, tingkat kemiskinan. Ya, ini. Nah, oleh karenanya masing-masing indikator ini nampaknya memang ada dampak yang cukup akan memberikan terganggunya beberapa sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Sampang. Pertama ingin saya sampaikan terkait dengan sektor pertanian. Sesungguhnya pertanian di Kabupaten Sampang ini dari sebelum musim pandemi sampai dengan adanya pandemi ini tidak banyak perubahan. Artinya masyarakat petani kita masih bisa bekerja secara normal, lalu kemudian faktor terkait dengan pemasaran dan pun tidak ada masalah yang signifikan. Namun memang kita bisa rasakan bersama khususnya di Madura dan Sampang musim penghujan ini kalau misalnya tidak ada ke depan sudah tidak ada hujan lagi, maka ini akan menjadi perbedaan dibanding tahun-tahun sebelumnya, di mana masyarakat petani kita sebelum ini bisa menanam sampai dengan 2 kali. Nah, karena memang sawah-sawah kita di Sampang ini sawah tanah hujan. Oleh karena kalau tidak ada hujan berikutnya di bulan-bulan ke depan ini mungkin masyarakat cukup 1 kali dan ini dampak secara alami dan saya kira tidak terlalu ada keterkaitan dengan dampak COVID-19. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, strategi dan arah kebijakan dari Kabupaten Sampang di tahun 2021 ini memang diperlukan strategi dan kebijakan yang diupayakan agar kinerja pembangunan kembali mengarah kepada tren yang lebih normal. Semakin cepat penanganan dan penanggulangan COVID-19 ini harus kita lakukan. Artinya kondisi ini kita harapkan lebih cepat pemulihannya. Yang kedua, ada kebijakan ekonomi 2021 diprioritaskan pada upaya stabilisasi dan pemulihan ekonomi sebagai dampak COVID. Yang ketiga, kebijakan Kabupaten Sampang fokus pada pemulihan recovery, kondisi perekonomian pasca wabah COVID-19, peningkatan infrastruktur, dan penguatan kondisi ekonomi daerah. Pemulihan ekonomi dalam hal ini adalah sektor unggulan kita, ada di sektor pertanian, industri berbasis sumber daya lokal, dan pariwisata. Percepatan recovery tersebut akan mendorong revitalisasi pendapatan asli daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang diproyeksikan tumbuh kisaran 3,94 sampai dengan 5%, dengan skenario moderat sebesar 4,33% tahun 2021. Pertumbuhan ini diharapkan dapat disertai dengan pemerataan pendapatan pada semua lapisan masyarakat. Inflasi daerah akan dijaga pada posisi 3-5%. Inflasi yang terkendali diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan pemerataan infrastruktur.
Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah. Kemudian peningkatan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif. Kebijakan menarik investasi dalam rangka mengakselerasi recovery dari dampak COVID-19 difokuskan pada peningkatan promosi investasi pada sektor pariwisata, pertanian, dan agroindustri. Peningkatan kemandirian ekonomi desa dan fokus pada pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal serta mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk menstimulus perekonomian pedesaan. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat difokuskan pada stimulus fiskal bagi perekonomian dan dunia usaha, salah satunya dengan kebijakan sunset policy, kebijakan pemberian fasilitas perpajakan berupa penghapusan atau peringanan sanksi administrasi perpajakan. Recovery sosial, dengan meningkatkan ketahanan sosial dan kesehatan masyarakat, status gizi masyarakat diharapkan baik dalam rangka menjadi imunitas masyarakat. Perbaikan sistem kesehatan masyarakat dan sarpras kesehatan juga menjadi atensi pemerintah daerah. Yang terakhir, mengantisipasi dampak COVID-19 yang masih terjadi pada tahun 2021, maka skema jaring pengaman sosial juga masih diperlukan untuk masyarakat yang benar-benar belum dapat pulih secara ekonomi dan sosial. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Jadi yang kami bacakan barusan adalah pemikiran-pemikiran yang terhormat Bapak Bupati yang sudah dituangkan di dalam catatan yang sudah saya bacakan. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.